Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Ainun dan Habibi. Perkenalkan nama saya Fandi Gustiawan. Perkenalkan nama saya Mesya Kalista. Perkenalkan nama saya Akmal Bisa Putra. Perkenalkan nama saya Kaisar Alvaro Vino Sarsono. Sekian dari kami. Selamat menyaksikan. Kisah mereka abadi dan banyak memberikan inspirasi tentang arti kasih sayang, tentang arti saling menghargai. Inilah kisah perjalanan cinta dari pasangan Habibi dan Ainun sewaktu masa SMA hingga dibuatkan sebuah monumen cinta sejati, Habibi dan Ainun. Habibi dan Ainun sudah saling mengenal sejak usia 12 tahun. Mereka bersekolah di SMA yang sama. Dapat aku dengar rindumu memanggil nama. 2 tahun setelah lulus SMA, Habibi menempuh pendidikannya di Jerman. Sementara Ainun berkuliah di Universitas Indonesia. Hampir 8 tahun kuliah di negeri orang dan tak bertemu dengan Ainun. Akhirnya Habibi pergi ke tanah air. Ketika pulang ke Indonesia, Habibi dan Ainun kembali dipertemukan. Seolah-olah alam memang mendukung perjodohan keduanya. Pertemuan yang tak sengaja itu pun terjadi di Taman Asri Yogyakarta. Sukmaku berteriak menegaskan ku cinta padamu. Setelah 2 tahun yang lalu, mereka kembali dipertemukan di tempat yang sama tanpa disengaja. Maha cinta menyatukan kita saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di Bertemu lagi. Mana? Coba lihat tugasnya. Mau buatin? Terjadi hasilnya. Oke. Iya, makasih ya. Sama. Sementara itu di sisi lain, sahabat Habibi kala itu sedang bertemu dan melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekung memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Di suatu hari, Habibi tidak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya, antara lain yang bernama Resya di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Kamu di saya? Iya. Apa kabarnya? Baik. Aja. Sehat, alhamdulillah. Kita kapan-kapan main yuk. Ayo. Sama saya. Mengulang Saya mau kesana dia. Ya, hati-hati ya. 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 saat
Pertemuan keduanya membuat Habibie terkejut saat melihat perubahan Ainun yang telah tumbuh dewasa. Bagi Habibie, Ainun begitu mempesona seperti jodoh yang dipertemukan. Habibie lalu melihat perubahan Ainun dan benih-benih cinta keduanya pun mulai tumbuh. Jika awalnya Habibie memberikan julukan gula Jawa untuk Ainun, di pertemuan ini akhirnya julukan untuk Ainun berubah menjadi gula pasir. Hubungan Habibie dan Ainun yang semakin dekat pun berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Pernikahan Habibie dan Ainun itu pun digelar pada tanggal 12 Mei 1962. Habibie menikahi Ainun di Tangga Malela, Kota Bandung. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam Nikahkan dan kawinkan Basirudin Yusuf Habibie dan Lastri Ainun Basari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dan kembalikannya Asri Ainun Basari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Setelah resmi menikah, Ainun ikut ke Jerman karena suaminya harus menyelesaikan pendidikannya. Beberapa tahun Habibie dan Ainun kembali ke tanah air. Ainun begitu setia menemani suaminya saat menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 dan kemudian menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat kritis moneter tahun 1998. Selain setia menemani Habibie dan Ainun saling mendukung pasangannya di saat-saat sulit. Cobaan berat pasangan ini dilalui ketika Ainun dinyatakan menderita kanker ovarium pada tahun 2010. Kedua pasangan ini begitu sabar, begitupun dengan Habibie yang selalu merawat Ainun. Habibie yang selalu mendukung Ainun untuk memberikan semangat kepada Ainun agar bisa sembuh, dan Habibie yang tak pernah lelah untuk mendukung Ainun agar tetap tersenyum. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekung memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cobaan keduanya pun semakin berat ketika Ainun dirawat di rumah sakit dengan masa-masa kritisnya. Melukiskan sejarah. Bagaimana kabar Ainun? Alhamdulillah baik-baik saja. Yang kesibukan saat ini, apakah kamu yakin bahwa Ainun Insya Allah saya yakin. Lalu bagaimana denganmu? Saya tidak pernah berjanji untuk sebuah perasaan, tetapi saya berjanji untuk kesetiaan. Cinta kita sejati. Kala itu Habibie sedang membicarakan bisnisnya dengan rekan-rekannya. Dan saat itu juga pihak rumah sakit menghubungkan Habibie dan mengabarkan bahwa Ainun sedang kritis di rumah sakit. Habibie dan Ainun harus berpisah untuk selamanya. Ainun meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2010 di Munchen, Jerman. Dan Bagaimana keadaan istri saya? Maaf, Katir, berkata lain, kami tidak bisa menyelamatkan istri Anda. memanggil namaku saat ku tak lagi di sisimu. Direnung kenangan, cinta Habibie dan Ainun benar membara, sepi menyudutkan hati. Dalam perpisahan, mereka menjadi kisah melodi cinta yang padam, tapi berakhir dalam sunyi yang mendalam.
Setiap sorotan adalah catatan dan semangat menjadi lukisan kebersamaan yang tak terlupakan. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata atau perilaku, kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga.